Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Banjarsari 1, yang kami hormati Bapak Joko Suryanto SPD SD dan juga Ibu Aida SPD sebagai narasumber Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Modul 1.4, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SD Negeri Banjarsari 1. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam kegiatan Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Modul 1.4 akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat doa, dan acara yang kelima acara inti Diseminasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Joko Suryanto SPD SD dan juga Ibu Aida SPD. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Banjarsari 1 yang akan diwakili oleh Ibu Hajah Nurul Hidayah. Untuk Ibu Hajah Nurul Hidayah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil
terhormat Bapak Joko Suryanto SPDSD dan Ibu Aida SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta seminar. Marilah kita menjaga bersyukur dan Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti kegiatan seminar pada siang hari ini. Yang kedua kalinya sholat serta salam mari kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini saya mewakili ibu kepala sekolah yang pada hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini karena ada undangan yang lain. Beliaunya ibu kepala sekolah terbesar yang pertama, mohon maaf karena tidak bisa mengikuti kegiatan seminar. Yang kedua kalinya, harapannya mudah-mudahan program guru penggerak ini berjalan dengan lancar tanpa arah apapun. Yang ketiga kalinya, harapannya beliau mudah-mudahan ilmu yang didapat dari guru penggerak ini bisa diterapkan di SD kita ini. Yang terakhir, untuk Bapak Ibu guru yang belum mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, segera mendaftarkan diri untuk mengikuti guru penggerak. Ini adalah harapan beliau ibu kepala sekolah. Dari saya sekian, bila ada salah mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang keempat, doa kepada Ibu Nurul Hidayah yang telah ditempatkan di sini. Ila hadiyah salihah al-fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah ya alhamdulillah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa salamatan wa barakatan fil rizqi wa tawbatan nasuha wa tawbatan fil maut wa rahmatan idza nawaitu. Allahumma hawwin alaina fi syakaratina wa raja'na min wa afatin wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa dzikna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Suryanto SPD SD dan juga Ibu Aida SPD. Kepada Bapak Joko dan Ibu Aida, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Seni Banjar Hari 1, yang saya hormati Ibu Aida SPD, juga selaku pengisi seminar Desiminasi Budaya Positif, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Banjar Hari 1. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan desiminasi aksi nyata budaya positif dalam rangka tugas calon guru penggerak angkatan ke-9 Jawa Timur dari Kabupaten Bojonegoro. Salam dan salam, mari kita selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, ini adalah bagian yang harus dilalui oleh calon guru penggerak. Jadi bersama-sama kita belajar dengan niat awal sebagai guru penggerak, yaitu dengan motivasi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama nanti selama 60 menit ke depan kita akan bersama-sama belajar bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Mohon izin berdiri. Ketika saya presentasi itu duduk kelihatannya kurang enak. Begitu Bapak Ibu ya. Siap. Bapak Ibu, kita akan mengawali pagi ini dengan tepuk semangat. Ya, kita awali dengan tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, kurang semangat Bapak Ibu. Coba loskan Bapak Ibu. Kita tinggalkan beban yang ada, kita fokuskan di sini karena ini juga bagian dari kita sama-sama belajar, menimba pengalaman baru. Saya juga baru membuat seminar di sini, jadi kalau mungkin saya pernah membuat seminar di luar pernah, tapi kalau dengan Bapak Ibu guru sendiri saya belum pernah, jadi ini agak kecil sebenarnya dengan saya. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih, tepuk tangan buat guru hebat yang belajar satu luar biasa. Oke Bapak Ibu, boleh dong saya berpantun pada pagi hari ini. Kalau nanti bilang cakep itu Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Ben Wali punya lagu tobat. Nah, pemisah kata di keyboard itu spasi. Bapak Ibu semua yang hebat, mohon izin saya mulai presentasi. Terima kasih teman-teman buat Bapak Ibu yang hebat semuanya. Oke, boleh ya saya mulai presentasi? Boleh. Sudah diawali dengan puisi berarti sudah bisa dimulai. Oke, yang pertama ini adalah paradigma belajar. Ada perubahan Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar di era abad 21 ini. Jadi salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Di sini ada waktu, berarti menandakan bahwa belajar itu tidak mengenal waktu, juga akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Oke. Yang pertama adalah pola pikir. Perubahan pola pikir, perubahan dari pola pikir tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang menghambat pada anak atau bebas tanpa ikatan. Jadi konsep dari pembelajaran saat ini adalah bebas tanpa ikatan.
yang harus nanti kita terapkan di pembelajaran kita. Yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak senang, kita masuk kelas tidak senang dengan keadaan grundel, anak-anak kita sudah tidak senang dengan kita, maka pembelajaran tersebut tidak akan masuk. Yang kedua adalah pembelajaran dengan mengenal dengan baik karakteristik anak. Jadi kita harus mengenal anak kita sesuai dengan perkembangan usianya. Kalau kelas 1, bagaimana perkembangan usianya kelas 1, berarti kita pola pendidikan pola asuhnya sesuai dengan pola kelas 1. Tidak sama dengan pola asuh atau perkembangan dengan anak kelas 6, tentu sangatlah berbeda. Yang berikutnya adalah memfasilitasi untuk menumbuh kembangkan minat, bakat, kreativitas anak. Jadi kita dituntut untuk bisa mengembangkan kreativitas anak sesuai dengan bakatnya. Tidak mungkin semua anak di satu kelas itu suka matematika semuanya, dan tidak mungkin juga di satu kelas itu suka menyanyi semua, walaupun kadang suka menyanyi kamar mandi. Jadi nyanyinya auran, tidak pada tempatnya. Nah, jadi sesuai dengan kreativitas kita kembangkan bakat anak tersebut. Yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis IT sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi pada tahun 2023 ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuka lebar platform Merdeka Mengajar atau PMM, dan itu semuanya guru harus sudah membuka dan harus mengambil semua materi dari situ sebagai bahan belajarnya, dan anak-anak pun juga difasilitasi untuk membuka tersebut. Jadi kita kalau satu langkah kalah di IT, berarti 1000 langkah kita kalah dengan anak-anak kita. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita sudah telat satu langkah mengenai IT, padahal anak kita sudah melebihi jauh di atas kita. Nah, apa mungkin Bapak Ibu sama sekali baru buka WA sama chat WA sama itu saja, tapi anak-anak sudah bisa bagaimana cara memprogram laptop atau HP itu bisa digunakan untuk membuat sebuah mungkin desain grafis, mungkin videografi, mungkin games yang dibuat oleh anak, tapi kita baru buka bisa WA saja. Nah, berarti itu kita sudah kalah 1000 langkah dengan anak-anak kita. Padahal kita di sini dituntut untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan kodratnya. Betul Bapak Ibu ya? Oke. Ini adalah filosofi, kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan berpihak pada anak. Jadi memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir, kreatif, mengembangkan bakat dan minat. Yang kedua, mengembangkan budi pekerti, melakukan kegiatan-kegiatan kebiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak. Di sekolah kita sejak sudah melaksanakan pembiasaan mulai dari setiap pagi berdoa bersama sebelum masuk kelas, sebelum dimulai pelajaran. Itu juga suatu kebiasaan. Ada sholat duha, ada sholat berjamaah. Ketika baru berangkat, kita salim, sapa, sopan dan santun dengan bapak ibu guru kita. Dan itu adalah suatu kebiasaan yang letak ke nilai-nilai akhlak atau budi pekerti.
Yang ketiga adalah pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman bisa dikatakan bahwa guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Kalau sekarang kita memberikan keterampilan kepada anak-anak kita sama dengan apa yang kita tanamkan oleh Bapak Ibu guru kita dulu, apakah sama Bapak Ibu? Sama atau tidak? Tidak sama. Berarti PR kita saat ini adalah kita harus melihat potensi anak sesuai dengan perkembangan zamannya. Berikutnya adalah masih dari tahap konsep Ki Hajar Dewantara tadi, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Peran pendidik diberikan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman adalah beda perilakunya. Ibaratnya kita menanam padi, apakah sama dengan menanam jagung? Tentulah tidak sama. Di lahan yang berbeda juga, ataupun di lahan yang sama juga, bahwa tanaman tersebut perlakuannya adalah tidak sama. Dengan konsep engarso sutlodo eng madya wangkarso dan tumbuli hana yang dari konsep awal yang tadi pertama, kita menumbuhkan konsep budaya positif. Budaya positifnya apa Bapak Ibu? Yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pengalaman dan pembelajaran menerapkan konsep budaya positif. Jadi nanti kita akan belajar sebanyak ini Bapak Ibu. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan ini mungkin nanti sampai jam 1. Siap Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mengenai apa utama saja. Jadi yang utama saja kita sampaikan. Untuk selebihnya nanti kita bagi materi ini ke Bapak Ibu guru semua. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya mohon ibu-ibu membantu saya dengan jawaban disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Monggo yang bisa menjawab disiplin positif. Salah dan Bapak, tetap saya kasih hadiah. Monggo disiplin positif itu apa Bu? Oke, terima. Ya, monggo Bu Esti. Nanti contoh Bu Rina buat disiplin positif ya Pak. Kalau Pak. Monggo, jawab apa Bu? Apa saja nanti? Satu saja ya. Contohnya. Ya, disiplin positif aja. Ya, disiplin positif itu apa Ibu? Contohnya seperti anak tanpa hukuman dan anak bisa dikasih hadiah. Oke, terima kasih. Anak tanpa hukuman dan anak bisa dikasih hadiah. Oke. Ya, ini adalah contoh. Kita praktek dulu. Siapa yang maju silakan. Ini seperti dengan Pak Iska kemarin.
Monggo Bu siapa? Mungkin Bu Mas atau Bu Hati. Mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba maju aja dulu. Ya. Dua ya. Oke. Silahkan kepalkan salah satu tangan Anda. Nah, Bu Ima tangannya dikepalkan, Bu Nek tangannya dikepalkan, saling berhadapan. Oke. Nah, sudah. Bayangkan bahwa keduanya, Bu Ima dan Bu Nek ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Ya, itu adalah banyak sesuatu yang sangat berharga di tangan. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B adalah membujuk atau lain. Jadi ini Bu Nek yang saya kepalkan, yang dikepal Bu Ima. Nah, Bu Nek mencoba bujuk Bu Ima bagaimana caranya bisa membuka atau melihat sesuatu yang ada di kepalanya. Ya, Bu Nek dengan berusaha bagaimana caranya, bahkan menalar bersedia bagaimana bisa membuka kepala tangannya Bu Ima ini. Bahwa ini adalah rahasia Bu Ima atau barang yang sangat berharga bagi Bu Ima. Ya, silahkan mulai dulu. Mintalah atau suruh buka ini dengan cara apapun, silakan. Ya, silakan pakai mic-nya. Ya. Ya, silakan. Ya. Bu Iman, boleh minta tolong apa yang bukan kalau boleh saya dilihatkan nanti, kalau sudah dilihatkan Bu Iman nanti saya kasih sesuatu. Oh, tidak bisa suatu apa. Saya kasih es krim. Oh, ini apa rahasianya sangat penting sekali bagi saya. Jadi tidak bisa ditunjukkan sendiri. Kita tolong dulu Bu Iman, soalnya saya penasaran sekali apa yang Bu Iman bawa yang digenggam di tangan kanannya Bu Iman. Tambah coklat ya. Tambah coklat bisa. Boleh? Bisa tambah coklat. Mana? Nanti habis ini saya kasih coklat. Yang penting saya dikasih tahu apa yang dipegang Bu Iman itu spesial sekali namanya. Ya, tepuk tangan bagi dia. Terima kasih. Tapi sebenarnya apa yang terjadi, bahwa apa yang kita minta, apa yang kita itu apakah sesuai dengan harapannya, kita lihat apa yang terjadi. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha membuka dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya. Yang mempunyai posisi kontrol itu apakah Bu Ima atau Bu Nek? Siapa? Bu Ima. Nah, kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Ini adalah teori kontrol kita yang berdasarkan dari William Glasser. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa membuka dengan memaksa ketika murid itu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Tadi Bu Nek sudah membujuk. Itu juga suatu kontrol yang positif. Nah,
Apakah teori nanti dibenarkan membujuk dengan hadiah itu dibenarkan atau tidak? Di next slide pasti ada. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid kita. Ini sudah sering kita lakukan dulu. Ayo anak-anak, ya, yang sudah hafal perkalian, silahkan nanti saya kasih apa. Ya, yang hafal perkalian nanti saja makan-makan di Liga Coran. Ya, semuanya satu sekolahan. Ya. Tapi syaratnya satu sekolah harus hafal semua. Kalau tidak satu sekolah mentraktir saya, wali aneh ngomong. Ya, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat apa sang guru untuk berusaha. Jadi akan ketergantungan malah ketika tidak diberi, maka dia akan wah, sudah oleh hadiah. Nah, berarti bapak ibu guru membujuknya mungkin salah. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari yang negatif. Kadang kita sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Biasanya bagaimana Bu? Suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang kita terlalu, apalagi suara kasar untuk menyampaikan negatif. Bodoh. Nah, itu kasar juga negatif. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan negatif dengan suara halus? Itu yang perlu kita pikirkan, Bapak Ibu. Bagaimana? Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut atau berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Jadi kalau sudah bisa ini, maka tak kasih ini. Ya, itu adalah yang sering kita lakukan. Pada saat itu pula orang dewasa akan mengajari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan proposal akan terbentuk. Saya sering menyadari itu, Bapak Ibu. Saya di sini, saya akan insaf mungkin. Ya sudah saya mulai dari minggu lalu, minggu-minggu bulan-bulan lalu ketika mengikuti CGP. Ketika saya membariskan anak-anak dengan suara yang memang kalau baris dengan suara nada yang keras, tapi ketika sudah baris kita akan menurunkan volume kita lebih agak menurun sedikit, dan itu saya coba kemarin sudah alhamdulillah berhasil pada minggu-minggu yang lalu. Kalau sebelumnya saya selalu nadanya itu sama betul, dari siap gerak sampai anak-anak itu gini terus naik terus. Akhirnya saya dicap guru paling galak. Dirasa ini jobo-jobo apa? Nah, tapi itu adalah cambuk atau apa? Refleksi bagi saya untuk benar-benar sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Nah, ini dari pendapat Stephen R. Covey bahwa dalam bukunya Possible Concentrate Legacy pada tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah
bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek hal tertentu yang realistis. Ini adalah contoh tadi Bu Prima dan Bu Nik. Yang satu adalah stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kita, kebutuhan kita berbeda. Saya dengan Bu Fatin sama enggak realita kebutuhan kita? Tidak. Saya dengan Pak Arif ya sama-sama bapak-bapak sama enggak? Tidak sama. Nah, itu ada disebut dengan teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita lihat di sini ada Garuda. Ya. Sama kita melihat Garuda. Tapi fokus kita apakah pada bintangnya, pada sayapnya, pada tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Kita kan tidak sama. Itu disebut dengan posisi kontrol. Anak kita sama, kelas 1 sama semua kelas. Nah, tapi apakah kebutuhan mereka sama? Tentulah tidak sama. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya. Sebagai contoh, semua pandangan kita besok ini kita akan harus sama senam pagi semua. Nah, pandangan kita senam pagi semua. Tapi ada juga mereka yang memahami pandangan orang lain terhadap dunia ini. Sama enggak? Tidak sama. Ya. Ya, polai orang bodoh. Nah, itu. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu adalah posisi kontrol. Nah, jadi orang apakah bisa saya mengontrol Bapak Ibu guru mulai dari awal bangun sampai tidur? Kan tidak bisa. Saya sendiri yang mengontrol, kita sendiri yang mengontrol. Itu adalah posisi kontrol. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baik. Ketika tadi Bu Neng berusaha membujuk yang pertama dengan paksaan tidak berhasil, maka Bu Neng akan menggunakan bujukan atau yang lain untuk bisa menghasilkan. Maka Bu Neng akan berusaha mencari bagaimana saya bisa membuka tersebut dengan posisi kontrolnya. Nah, itu. Yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Wes gak bisa, wes gak iso. Wes kita itu gak iso, ya wes gak iso, gak iso. Tidak berpikir menang dan menang. Tidak bisa ini berarti yang lainnya bisa. Anak kita mungkin matematikanya lemah, mungkin di bahasa Indonesia dia orang dia bagus, membaca tidak bisa sama sekali, tapi setiap hari kelas kita bersih karena ada tangan dia. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu dengan posisi kontrol ini berarti anak sudah punya posisi kontrol masing-masing. Kita hanya mengarahkan bagaimana cara melakukannya saja. Nah, berikutnya kita setelah mendengar posisi kontrol, kita masuk ke disiplin. Ketika saudara disiplin, apa yang kebanyakan di benak Anda? Anggap saja ini sudah. Kebanyakan orang akan menghubungkan kita disiplin dengan kata tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering disebut sebagai dihubungkan dengan hukuman. Jika disiplin hukum, terlambat masuk kelas hukum. Nah, itu sudah saya kurangi Bapak Ibu. Padahal kata disiplin, karena belajar tentang disiplin positif,
kita tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu tidak adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung membuat kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Gajah Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi ketika sebuah aturan dibuat, itu diri kita sendiri ya harus bentuk aturan itu. Tidak perlu orang lain atau penguasa lain mendisiplinkan diri kita, tidak perlu. Kalau sudah seperti itu, nanti maka akan tidak ada kemerdekaan. Saya dikekang itu karena saya disuruh disiplin. Disuruh, bukan dari diri kita, atau self disiplin. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai universal yang ada pada Merdeka Mengajar. Ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beramal dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Boleh mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbhinneka global. Nyanyi apa? Apa Bu? Nyanyi. Belajar Pancasila dan bertakwa Tuhan Yang Esa, akhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita ulangi, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Yuk ini badan ini pas pulang di depan. Yang kedua kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Motivasi itu apa? Kita sering mendengar kata motivasi. Apa Bapak Ibu? Apa? Penyemangat. Berikutnya apa? Dorongan. Apa lagi? Semangat, dorongan. Kita lihat 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita harus termotivasi bagaimana untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Aku gak nyaman. Nah, yang pertama adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi
terjadi bila saya tidak melakukannya. Ya. Jadi ketika kita apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Aku mungkin telat masuk, apa yang terjadi? Kayak saya telat memberikan ini, apa yang terjadi? Yaitu yang kedua, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terkait kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, itu bila masuk dari dalam diri. Motivasi bersifat eksternal. Yang pertama internal. Aku koko nek carry piye? Saya kalau telat bagaimana? Yang kedua dari eksternal, dari luar. Nah, ini motivasi kamu besok jangan telat ya, itu berarti termasuk motivasi dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain, saya tak berangkat, saya tak anak-anak mungkin, saya tak berangkat pagi dan hari diberi 90 oleh guru kelas saya. Nah, itu masuk seperti itu. Saya tak berangkat pagi biar saya diberi nilai terbaik atau menjadi guru yang terbaik. Nah, itu motivasi. Nah, ingin dapat penghargaan. Aku pokoknya nilai saya kalau berbuat ini, saya nanti akan menjadi begini atau diberikan ini oleh ibu kepala sekolah saya. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan berupa pujian dari orang lain menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Pakai ya. Saya apa mah? Saya ingin rajin masuk pagi terus setiap jam 6 sudah berangkat. Motivasi saya ingin dicap yang terbaik, paling rajin, paling itu motivasi yang kedua. Melakukan sebuah tindakan ingin sudah dipuji. Kalau Pak Joko ya, kalau Bu Teti, nah, kalau Pak Yohan, ya, nah itu ingin, tapi dalam dari dirinya ingin. Ya. Kalau tidak akan kecewa. Aku kagum ini, nah saya sudah terlanjur begini lah itu. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat dari eksternal, dari dalam dirinya, ingin mendapat imbalan ketika melakukan ini. Motivasi sudah, sekarang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada sebuah kasus ya. Kemarin ada kelas 3 yang seminggu tidak masuk ya, tidak masuk sekolah karena alasannya apa? Karena alasannya tidak ada yang mengantarkan padahal rumahnya dekat. Nah, itu juga PR bagi kita bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ada kesalahan langsung. Contoh, sudah seminggu tidak masuk kelas, dipanggil, dihukum. Dia tidak tahu apa yang dihukumkan pada dia, dipanggil ke kantor. Makanya akan menjadi momok kalau digoleki ke kantor, disuruh ke kantor. Itu anak sudah takut. Nah, itu akan menimbulkan hukuman berat satu arah berpihak pada guru dan memberikan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Jadi kita sudah diberi suatu pengetahuan bahwa kata-kata psikis juga bisa mempengaruhi pada anak. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana Bapak Ibu. Kalau anak-anak melakukan ini berarti konsekuensinya ini. Kalau membuang sampah sembarangan berarti konsekuensinya harus mengambil sendiri dimasukkan. Bukan kalau membuang sampah didenda, disuruh keliling putar lapangan. Nah, itu suatu hukuman. Nah, konsekuensinya
konsekuensinya beda, hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang saya ingin tanya ini Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Kita lihat. Nah ini, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena dia menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Ada hukuman dan konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlalu datang dan tertinggal pelajaran. Sudah bisa menjawab. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berbalik bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Bagaimana Bapak maksudnya ini? Jadi ketika ada orang yang tidak tindakan memberikan penghargaan yang nilai sama dengan menghukum seseorang. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita memberi hadiah dengan tadi sama kita memberi hukuman. Nah, ini menurut teori Alfie Kohn. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek ini adalah penghargaan efektif jika kita melihat seorang melakukan sesuatu, kita ingat dalam jangka waktu pendek. Jadi bukan seterusnya. Nah, penghargaan tidak efektif bila suatu benda yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal ini Anda dapat penghargaan yang diinginkan. Merusak hubungan, ini ada. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jadi akan timbul rasa iri. Sebagai contoh murid kita, ya, ketika sesuatu diberi penghargaan, ada anak lain yang tersakiti oleh penghargaan tersebut. Ya, kalau DKI, ya ada rasa iri. Jika guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, bisa terbuat muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya dan mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi akan menutupi dan selalu akan berusaha berbuat baik. Sebagai contoh, banyak murid kita ketika di rumah itu baik, ketika di sekolah bermasalah, ya dia akan menutupi masalahnya tersebut. Penghargaan memerangi ketepatan. Nah, ini sudah. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Terus bagaimana kita disuruh memberi penghargaan pada murid-murid kita? Ini ada penghargaan yang menghukum. Ini adalah sistem ranking yang diterapkan. Contoh, mereka yang tidak mendapat penghargaan misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah ini.
motivasi dalam diri. Nanti kita lanjut. Yang ini restitusi, Ibu. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi kita duduk bersama, maksudnya dia sendiri yang mengakui kesalahannya, kita tidak perlu menghukum. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menghadirkan memperbaiki hukuman. Di sini ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah pilihan. Nanti Bapak Ibu guru akan salah satu akan saya berikan memberi satu video itu tentang salah satu contoh hukuman, contoh konsekuensi dan contoh restitusi. Nanti kita praktekkan mungkin besok minggu depan. Karena tugas ini kita keluarkan tanggal 30. Dari paparan ini nanti kita praktekkan di dalam kelas Bapak Ibu guru. Siap Bapak Ibu? Terima kasih. Itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Berarti pilihan kita yang tepat adalah apa Bapak Ibu? Restitusi. Hukuman tidak boleh, konsekuensi tidak boleh. Berarti restitusi. Kita pelajari lebih mendalam nanti di berikutnya. Ya, ini keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang kita buat sebelum awal pembelajaran. Jadi bukan peraturan kelas, tapi adalah keyakinan kelas. Semua satu kelas harus meyakininya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, ini adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker untuk mencuci tangan saat untuk kesehatan? Nilai keyakinan keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Kalau kita tidak menggunakan helm, berarti keyakinannya boleh tiba tidak bahaya. Tapi timbulnya keyakinan itu efek dari nilai-nilainya ini loh yang menjadi keyakinannya. Seseorang akan lebih memotivasi diri dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian aturan tertulis tanpa makna. Kalau sekedar tanpa ini kan peraturan. Nah, contoh keyakinan kelas. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi bercurah pendapat dengan murid-murid kita. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Contoh kalimat negatif, dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya adalah saling menghormati orang lain. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang gaduh di kelas. Positifnya adalah di dalam kelas harap tenang. Jadi kata yang negatif dirubah menjadi kalimat positif. Meninjau kembali daftar curah pendapat. Jadi kita anak-anak kita ajak curah pendapat bagaimana. Nah, yang negatif ini kita rubah semua menjadi kalimat positif. Ini kita praktekkan Bapak Ibu ya. Mungkin bisa di kelas tinggi atau kelas rendah untuk keyakinan kelas. Saya akan ambil videonya untuk praktek keyakinan kelas. Nah, ini contohnya, ini ditempel di pada kertas post-it. Jadi anak-anak suruh menulis keyakinan kelas apa yang dibuat. Sama kalau kita kursus KMD. Nah, sebenarnya konsep ini di pramuka sudah kita terapkan. Sebelum mulai suatu kursus atau suatu pelatihan pasti kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Dilarang membawa HP, tidak boleh membawa HP. Nah,
itu sudah sejak dulu di kepramukaan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Penguasaan. Jenengan penguasa Anda? Penguasa ada jenengan? Penguasa ada? Menguasai suaminya, menguasai istrinya. Bukan itu maksudnya. Yang penguasaan itu artinya kita berhak memiliki sesuatu, gitu ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya pada? Kasih sayang, rasa diterima itu bagaimana Bu? Ketika saya di sini kalau diterima ya sudah dianggap, nah itu pasti akan sakit. Nah itu berikutnya kesenangan. Apakah ada yang tidak dalam kesenangan, tidak mencari kesenangan? Pasti semua orang ingin mencari kesenangan dengan caranya sendiri. Kebebasan, setiap orang ingin bebas. Yang kedua adalah bertahan hidup. Kebutuhan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan dan sebagainya, kasih sayang dan sebagainya. Penguasaan kebutuhan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Itu penguasaan tadi. Bagaimana kita menguasai murid kita. Kebebasan, bebas memiliki kemandirian sendiri. Kita bebas menentukan hidup kita sendiri. Betul atau tidak Bu? Betul. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang dan menyenangkan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran presentasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang, hal-hal apa yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu adalah dunia berkualitas. Semua yang kita inginkan tercapai dengan suatu kebahagiaan. Itu adalah dunia yang berkualitas. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang untuk menuju sebuah dan menghargai nilai-nilai kebajikan. Restitusi atau 5 posisi kontrol ini sebenarnya sangat penting Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang ada dalam diri kita itu sudah ada. Yang pertama posisi penghukum, membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau dan posisi manajer. Videonya kita lihat sebentar saja Bapak Ibu. Nah ini segitiga restitusi dalam rangka validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini adalah praktek segitiga restitusi. Proses tahapan menegakkan restitusi, validasi tindakan, menanyakan menstabilkan identitas. Langkah-langkahnya membuat keyakinan keras, jadi kita dalam melakukan restitusi ini betul sangat halus, ya. Jadi tidak perlu ada bentakan-bentakan, tidak perlu. Jadi kita identifikasi masalahnya dulu.
Ini adalah menstabilkan identitas yang pertama. Apa kebutuhannya, kenapa ya kita stabilkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah tadi materi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini, kita belajar bersama-sama hari ini, membawa manfaat untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bagaimana? Bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing dari saya untuk saya dan Bapak Ibu guru semua. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih.